Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina al-mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Sofwan Jauhari di channel Sofwan Jauhari, channel YouTube yang banyak memberikan edukasi seputar fikih bisnis, ekonomi, dan keuangan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya. Dan insya Allah akan menjadi sedekah antum kepada masyarakat kalau bisa di-share kepada yang lain dalam rangka mensyariahkan ekonomi masyarakat dan memasyarakatkan ekonomi syariah. Ini tagline atau semboyannya dari DSN MUI ini, memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kajian tentang arisan. Arisan ini merupakan salah satu bentuk transaksi kontemporer. Kayaknya sih yang saya tahu ini belum ada di zaman Nabi ini ya. Kalau di daerah saya di Jawa Tengah, di daerah Jepara itu dulu orang menyebutnya iriban ya. Karena disebutnya dengan iriban, nah, sebagian orang langsung memvonis haram, namanya aja iriban dari kata riba. Nah, itu kan. Nah, bahasa Indonesianya arisan. Nah, arisan ini ada kalanya arisan uang, ada kalanya arisan barang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memfokuskan kajiannya lebih pada arisan uang ya. Kalau untuk arisan barang mungkin perlu video tersendiri. Karena untuk menjelaskannya ini butuh waktu panjang dan saya kepingin video ini adalah video-video pendek yang tidak lebih dari 15 menit. Harapannya seperti itu. Nah, sekali lagi arisan itu adalah bisnis kontemporer dan saya ingin sampaikan materi atau bagian atau kaidah yang sering saya sampaikan, yaitu ada kaidah yang menyatakan al-aslu fil muamalat al-ibahah, bahwa pada dasarnya bermuamalat, berbisnis itu mubah. Jadi kalau ada transaksi-transaksi yang tidak terdapat di zaman Nabi, jangan langsung divonis haram. Kan pada prinsipnya mubah. Ini berbeda dengan kaidah dalam masalah ibadah. Kalau ibadah pada prinsipnya enggak boleh. Prinsipnya haram. Kecuali yang diajarkan oleh Nabi. Tapi kalau dalam masalah bisnis, muamalat, enggak begitu. Prinsipnya boleh. Asal tidak ada unsur-unsur yang dilarang. Yang sering saya sampaikan, maisir, gharar, dan riba. Itulah yang diharamkan. Oleh sebab itu, arisan boleh jadi haram, boleh jadi halal juga. Tapi yang penting yang ingin saya sampaikan adalah kalau toh arisan ini dianggap haram, maka tugas kita ya, khususnya para ustadz, para ahli adalah menjelaskan kepada masyarakat bagaimana caranya agar arisan yang sudah berjalan ini tidak bertentangan dengan syariah. Jadi jangan hanya mengharamkan saja, tapi juga memberikan solusi. Nah ya, ini kaidah yang sering saya sampaikan. Baik, nah sekarang bagaimana cara mensyariahkan akad-akad kontemporer yang belum ada di zaman Nabi? Nih, ikutin 3 tip dari saya. Ikuti bentuk akad yang sudah ditentukan di dalam kitab-kitab fikih. Jadi kalau mau arisan, kita harus tahu ini mau pakai akad apa. Jadi cari akad yang tepat. Jangan pakai akad maisir, jangan pakai akad goror, jangan pakai akad riba ya. Pakailah akad-akad yang sudah kita tahu. Bisa akad jual beli, bisa jual belinya murabahah, bisa salam, bisa istisna ya. Bisa juga nanti ada akad yang sudah kita sampaikan, akad ijaroh, bisa juga akad qarad, utang piutang, dan lain sebagainya. Jadi nomor 1, cari akadnya dulu, ya pahami akad itu. Nah kita mengikuti akad tersebut. Yang kedua, boleh untuk transaksi-transaksi kontemporer kita memberikan sentuhan baru ya, sentuhan-sentuhan dalam bisnis. Supaya apa? Supaya bisnis ini menarik dan up to date. Jangan sampai kita menggunakan akad-akad itu persis di zaman Nabi. Kalau jual beli misalnya harus ada ijab kabulnya harus bunyi dan pakai salaman. Nah, kalau harus begitu zaman sekarang susah. Kita berikan sentuhan. Jual beli harus pakai akad. Akad itu bisa secara lisan, bisa secara tulisan. Nah, begitu kan?
Sehingga penjual dan pembeli tidak harus ketemu dengan jual beli sistem online. Itu maksud saya sentuhan barunya. Yang ketiga, jika terdapat unsur-unsur yang haram dalam transaksi tersebut, maka kita bersihkan, kita hilangkan unsur-unsur yang diharamkan itu. Nah, ini cara tips menjadikan transaksi-transaksi bisnis kontemporer itu bisa menjadi transaksi yang halal, tidak diharamkan. Termasuk nanti kaitannya dengan arisan. Saya kasih contoh dulu ya, biar agak jelas gitu secara singkat. Ada contoh-contoh implementasi akad bisnis yang dulunya ada sekarang dimodernkan. Contohnya jual beli ya. Jual beli yang tadi saya katakan sudah ada di zaman Nabi, tapi teknisnya diberikan sentuhan-sentuhan terbaru. Contohnya apa? Supermarket. Inovasinya apa? Jual belinya orang itu ngambil sendiri, nanti akadnya itu tinggal singkat saja ya. Ini harganya sekian, kita kasih duitnya dengan isyarat. Vending machine, ya akad atau ijab kabulnya tinggal mencet-mencet doang. Jual beli online juga tinggal klik doang. Dropship, yaitu yang tadinya nggak boleh menjual barang orang lain bisa pakai wakalah. Kemudian dalam akad wadiah, titipan, ya. Kalau zaman dulu kita titipnya taunya ya, saya mau ke contoh nih ya, ke kamar kecil, tolong titip tas saya ya, jagain ya. Karena di tas saya ini ada Qurannya, jadi nggak saya bawa ke kamar mandi. Dimodernisasikan, jadi apa? Produk tabungan. Tabungan itu ya, beberapa bank menggunakan akad wadiah titipan. Ini saya titip duit saya ya. Nah, begitu ya. Kemudian dikembangkan lagi untuk produk-produk yang lain selain tabungan apa? Giro. Mungkin yang lebih cocok itu giro. Tapi tabungan yang pakai wadiah ada, tabungan yang pakai murabahah juga ada. Nah, tapi kalau giro itu yang paling jelas lagi contoh akad wadiah. Satu lagi adalah syirkah. Syirkah itu kerjasama. Kalau zaman dulu kerjasama itu taunya apa? Ini kumpulin duit bareng, nanti kita kerja bareng. Sekarang dimodernisasikan jadi apa? Jadi perusahaan yang go public, nanti jual beli saham. Jual beli saham itu sebenarnya akadnya akad syirkah ya. Syirkah, jadi kan kita sama-sama ngumpulin duit untuk suatu usaha. Setelah kita punya bagian dari perusahaan itu, kita jual. Nah, itulah yang namanya saham. Jadi sentuhan-sentuhan modern, namanya kita hidup di zaman modern, perlu. Nah, sekarang kita kembali kepada arisan. Ya, ini pembukaannya kepanjangan kali ya, nggak apa-apa lah sekali-kali ya. Jadi kita kembali kepada masalah arisan. Gimana caranya supaya arisan uang itu sesuai dengan syariah? Kira-kira begitu kan? Nah, tadi kan udah saya kasih contoh. Jadi terlepas apakah pendapat antum para netizen, para pemirsa saat ini sebelum mendengarkan video ini, arisan itu halal atau haram, itu terserah ya. Sekarang saya ingin mengarahkan supaya arisan itu sesuai dengan syariah. Nah, gitu ya. Dicocokin. Nanti kalau udah cocok seperti ini, insya Allah syariah. Tapi kalau belum cocok seperti ini, nah diperbaikin teknisnya. Baik, ada beberapa apa ini ya, masukan dari saya supaya akadnya itu sah, supaya arisan itu tidak dikategorikan sebagai sesuatu yang haram. Nomor satu, akad yang cocok untuk dipilih dalam arisan adalah akad qard, akad utang piutang. Jadi seakan-akan, ini anggap aja 10 orang ini arisan ya. Hari ini semuanya ngumpulin duit 1 juta rupiah. Terkumpullah 10 juta rupiah. Nah, yang terima adalah orang yang pertama, si A misalnya. Maka si A ini utang kepada B, kepada C, kepada D, dan seterusnya. Ya, jadi utang kepada 9 orang. Sehingga dia sendiri naruh 1 juta, dapat utangan qard 9 juta, maka jadilah duit dia 10 juta. Kalau qard, maka ketentuannya adalah jumlah uang yang saya terima hari ini 10 juta. Dengan total uang yang saya bayarkan harus sama. Tidak boleh dikurangin, tidak boleh ditambahin. Karena ada model arisan yang modelnya begini. Saya mau terima hari ini ya. Ya, antum bayarnya nggak usah 1 juta deh. Antum bayarnya 950.000 aja deh. Nah, jadi semuanya bayar cuma 950.000, bukan 1 juta. Tapi asal syaratnya saya yang terima ya. Nah, gitu. Nanti mungkin ada yang nawar lagi. Udah 900.000 aja deh. Semuanya bayar 900.000. Nah, asal yang terima saya. Nah, kalau ini nggak boleh. Jadi karena ini konsepnya adalah akad qard, ya, berapa yang kita terima dengan yang kita bayarkan harus sama, dan
Apa yang kita terima dan apa yang kita berikan sama. Kalau hari ini saya terima uang, maka besok saya harus bayar uang. Nah, begitu pula nanti pada bulan kedua, berarti si B yang utang kepada si A, si C, dan seterusnya. Nah, maka sekali lagi saya tekankan, jumlah total uang yang saya terima dengan yang saya bayar harus sama. Oleh sebab itu, ketentuan uang arisan menurut saya harus difikskan, jangan dirubah-rubah, jangan dikurangin kayak tadi ya. Jadi jumlah uang yang dibayarkan tiap peserta dengan jumlah uang yang diterima harus sama. Yang ketiga, tidak boleh ada potong uang store arisan karena ada yang mau terima arisan terlebih dahulu, seperti yang tadi saya katakan. Ya, itu arisan model satu kelompok tertentu lah ya. Berikutnya, karena akad qard itu adalah akad yang termasuk kategorinya akad tabarruk, tolong menolong, maka kita harus menyadari bahwa fungsi daripada arisan uang ini adalah tolong menolong, bukan untuk mencari keuntungan. Ya, kalau mau cari keuntungan, cocoknya bukan arisan uang, mungkin nanti jual beli ya, atau jasa atau yang lainnya, atau kerjasama gitu ya. Jadi semangatnya kita harus paham, semangatnya tolong menolong. Oleh sebab itu, sebaiknya dibuat standar. Siapa yang akan terima lebih dahulu adalah orang yang paling butuh. Misalnya ya, ini saya buat nomor 2 nih. Kalau ada yang kena musibah pada bulan tersebut, maka dialah yang paling berhak. Nah, contohnya dia sakit ya, atau ada yang kecelakaan. Yang kedua, kalau ada yang punya hajat, misalnya mau mantu, mau nyunatin anaknya, atau mau pindahan rumah, nah itulah standar kedua yang dianggap butuh. Maka orang yang paling membutuhkan itulah yang ditolongin dalam program arisan itu. Jadi jangan istilahnya untung-untungan, dikocok begitu siapa yang dapat nih. Ya boleh sih dikocok itu, tapi kurang cocok. Untuk semangat qard. Semangat qard itu adalah semangat nolong. Siapa yang paling butuh itu yang ditolong, dikasih giliran untuk terima uang arisannya. Gitu kan? Berikutnya, ketua atau para pengurus arisan tidak boleh menerima komisi dengan cara potongan atas uang arisan tadi. Loh kan ini semangatnya semangat tolong menolong. Yang jadi panitia, yang jadi penyelenggara, yang jadi pengurus itu ya udah niatnya memang tolong menolong, jangan cari untung. Kalau cari untung jangan pakai akad qard. Nah, silakan nanti ya saksikan video saya tentang qard juga, tentang utang piutang. Semangat qard itu adalah semangat tolong menolong ya. Kalau mau cari untung boleh, tapi jangan pakai akad qard, itu loh caranya ya. Bukan berarti nggak boleh cari untung, boleh cari untung, tapi kalau cari untung jangan pakai akad qard. Nah, arisan itu yang paling cocok untuk uang adalah pakainya pakai akad qard. Nah, kalau memang si para pengurus arisan atau penyelenggara atau ketua arisan ini kepingin mendapatkan untung, jangan ngambil dari arisannya. Tapi arisan itu kan biasanya kumpul-kumpul kan. Nah, ketika kumpul-kumpul itu ciptakanlah pasar. Kan di mana ada gula di situ ada semut. Di mana ada kerumunan di situ ada pasar kan. Nah, ketika 10 orang ini berkumpul, nah misalnya apa? Arisan-arisan selesai kan? Udah selesai arisan. Nah, ketua arisan diberikan kesempatan menawarkan dagangan ini arisan udah selesai ya, udah nih ini saya punya kerudung nih, siapa yang mau beli kerudung saya, atau ini saya jual donat nih, siapa yang mau. Nah, nanti yang lain pengen dong, ya boleh kalau yang lain pengen, tapi kalau yang lain pengen, yang penting jangan menawarkan, jangan menjual barang yang sama dengan barang yang dijual oleh pengurus. Kasihan pengurusnya nanti nggak laku gitu kan. Nah, itu solusinya ya. Nah, ada tambahan nih dari saya nih ya. Kalau bisa, yang melaksanakan arisan dengan cara kumpul-kumpul itu, tambahin. Niatnya kan niat tolong menolong, plus niat dakwah. Nah, jadi kumpulkan orang dalam arisan, sebelum arisan bacain satu ayat, bacain satu hadis, kasih ceramah 5 menit, 7 menit, ya apa-apa. Jadi apa? Nah, sebenarnya kita sedang berdakwah melalui arisan kita. Maka arisan akhirnya apa? Kita bisa dapat pahala. Ya, kalau untung nggak dapat ya udah nggak apa-apa, itu kan. Nggak dapat untung nggak apa-apa. Memang niat kita itu adalah qard itu semangatnya adalah semangat tolong menolong. Baik, ada satu slide lagi yang ingin saya sampaikan ya, buat tambahan nih ya. Sumbangan konsumsi, kalau ada arisan kan biasanya ada konsumsinya nih, ibu-ibu ngumpul. Nah, sebaiknya tidak terikat dengan persentase uang arisan ya. Jadi yang terima nanti akan dipotong 10% buat konsumsi. Sebaiknya sih jangan ya. Nanti yang terima arisan pada hari ini, minggu depan
Atau bulan depan nanti yang jadi tuan rumahnya ya, tolong dijamu para tamunya. Jamunya berapa ya terserah dia lah. Itu jadi sedekahnya orang yang ditempatin. Nah kan kita menjamu tamu kan ngamalin hadis, ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari hendaknya memuliakan tamunya. Ketika para tamu, para peserta arisan kumpul di rumah kita, nah udah kita kasihlah suguhan. Jangan diambil dari potongan. Nanti kalau potongan gitu nanti takutnya itu jadi bagian daripada apa ya? Subhat riba atau riba. Jadi terimanya nanti nggak sejumlah, nggak sama dengan yang dibayarkan. Gitu ya. Saran saya cuma di situ ya, untuk konsumsi hendaknya tidak dipotong dari jumlah arisan secara mengikat, tetapi dibuatlah yang menerima konsumsi dialah yang jadi tuan rumahnya. Apakah yang hari ini yang terima itu yang jadi tuan rumahnya, atau hari ini terima besok dia yang jadi tuan rumah. Itu kira-kira di antara solusi bagaimana kita melaksanakan arisan yang tidak bertentangan dengan syariah. Mudah-mudahan ini menjadi solusi. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dari saya buat semua netizen, buat semua pemirsa, dan mudah-mudahan ini bisa membantu mensyariahkan ekonomi masyarakat dan memasyarakatkan ekonomi syariah dengan sesuai dengan slogannya Dewan Syariah Nasional UI ya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.